Halo, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik metode non-parametrik. Video keempat ini masih membahas Wilcoxon Sign Rank Test, namun untuk sampel berpasangan. Mari kita mulai. Pemakaian yang kedua dari Wilcoxon Sign Rank Test adalah untuk pengujian sebuah median populasi dari variabel beda berdasarkan match pair sampel. Jadi sekarang variabel random yang digunakan adalah variabel beda atau selisih. Contoh-contohnya adalah sebuah kinerja yang mendapat dua perlakuan berbeda. Perbedaan perlakuan sering berupa sebelum dan sesudah perlakuan tertentu. Misalnya pelatihan, perbaikan, kalibrasi. Jadi misalnya tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Pendek kata, sampelnya adalah berpasangan. Setiap anggota sampel dinilai pengetahuannya sebelum dan sesudah pelatihan. Perubahan nilainya yang menjadi data yang diuji mediannya. Sebagai selisih, maka nilainya dapat berkisar mulai dari negatif sampai positif. Memang, bisa semuanya adalah negatif atau sebaliknya semuanya adalah positif. Tergantung pada situasi yang melatar belakangi sampelnya. Jadi, bila pada pasangan X, Y dengan selisih adalah berbentuk X dikurangi Y, maka bila variabel X adalah lebih besar, kita dapat berharap bahwa selisih pasangannya adalah banyak yang bernilai positif. Sebaliknya, bila pasangan X, Y, variabel X adalah lebih kecil, maka kita dapat berharap bahwa Sebaliknya, bila pada pasangan X, Y, variabel X adalah lebih kecil, maka kita dapat berharap bahwa selisih pasangannya adalah lebih banyak yang bernilai negatif. Dan bila pasangan X, Y itu lokasi distribusi keduanya adalah sama, maka kita bisa berharap bahwa sampelnya akan ada sebagian yang negatif dan sebagian lainnya positif secara agak berimbang. Dengan dasar logika yang demikian, maka desain hipotesisnya dapat disusun sebagaimana yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu yang pertama, untuk pengujian dua arah demikian ini. Sekarang mediannya disimbolkan dengan MD untuk menyatakan bahwa ini adalah median dari difference. Dan nilai sisi kanan dinyatakan sebesar 0, karena tidak dimaksudkan untuk menguji besarnya perbedaan yang ada. Alternatif desain bisa berupa yang demikian ini untuk menyatakan bahwa pada kondisi HA, maka X adalah lebih kecil daripada Y, sehingga selisihnya adalah negatif. Sebaliknya, bisa pula desainnya adalah demikian ini untuk menyatakan bahwa pada kondisi HA, maka X adalah lebih besar daripada Y, sehingga selisihnya adalah positif. Masing-masing desain akan mempunyai kriteria penolakan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya demikian ini. Jadi, tanda pada kriteria penolakan H0 adalah selaras dengan tanda pada HA. Dan statistik ujinya adalah T+, seperti ini. Mari kita lihat contohnya. Ini contohnya, silahkan pause videonya untuk memahami soalnya. Sesuai dengan perintah soal, yaitu untuk melihat apakah terjadi kenaikan tingkat pengembalian investasi, maka ini akan merupakan pengujian searah. Arah yang mana? Searah atas atau searah bawah? Sehubungan dengan itu, pertimbangkanlah dua hal. Pertama, biasakan kondisi yang sesudah sebagai X dan kondisi yang sebelum sebagai Y. Dan variabel D Pertama, biasakan kondisi yang sesudah sebagai X dan kondisi yang sebelum sebagai Y. Dan variabel D didefinisikan sebagai X minus Y. Kedua, selalu ingat bahwa statistik ujinya adalah T+. Maka pada contoh ini, bila memang terjadi kenaikan imbalan atas investasi, maka pada contoh ini, bila memang terjadi kenaikan imbalan atas investasi, dapat diharapkan bahwa nilai-nilai D cenderung lebih banyak bertanda positif. Maka karena statistik ujinya adalah T+, pilihan untuk desain yang kompatibel adalah searah atas,
tolak H0 bila statistik ujinya lebih besar atau sama dengan TU. Mari kita ikuti proses mendapatkan nilai statistik ujinya. Ingat, statistik ujinya akan didasarkan atas hasil konversi nilai selisih ke dalam skala ordinal. Disajikan ulang datanya dalam bentuk tabel, dibuat variabel selisih atau DI yang nilainya adalah selisih X minus Y. Kemudian ditetapkan nilai absolut dari DI. Ada 2 DI bernilai 0, yaitu observasi ke-5 dan ke-7, sehingga tidak akan disertakan dalam pengurutan. Dan disusunlah urutan-urutan dengan pemisahan ke dalam kolom urutan positif dan urutan negatif. Kita dapatkan statistik uji yaitu T plus sebesar 52. Mari kita selesaikan pengujiannya. Mestinya kita akan mempunyai prosedur sebagai berikut. Dengan desain berupa H0 median dari beda adalah lebih kecil atau sama dengan 0. Dengan kriteria penolakan H0 pada alfa 0,01 adalah bahwa bila statistik uji lebih besar atau sama dengan batas atas sesuai soal pada luas 0,01. Kita periksa tabelnya, cari baris uji searah dan kolom alfa 0,01. Kemudian turun untuk N sebesar 10. Nilainya adalah batas-batas 5,50 yang berarti batas atasnya adalah 50. Jadi kriterianya adalah tolak H0 bila T lebih besar atau sama dengan 50. Selanjutnya, statistik ujinya yaitu T plus yang diperoleh melalui proses panjang pada frame sebelumnya adalah 52. Maka disimpulkan bahwa T plus ada di daerah penolakan sehingga pengujian menolak H0. Jadi ada bukti bahwa telah terjadi kenaikan imbalan atas investasi. Selanjutnya silakan mencoba pemberlakuan pendekatan normal untuk kasus ini dengan cara seperti pada contoh sebelumnya, yaitu mu T dan sigma T masing-masing seperti itu. Kita akan beralih ke subtopik pengujian median dengan 2 sampel independen pada video bagian 5. Silakan disimak.